menjawab atau menambah atau memberi respon? Oke, baik. Baik, terima kasih. Bagaimanakah anugerah Allah kepada Yakub relevan secara khusus bagi para pendengar mula-mula? Mungkin juga nggak jauh beda dengan teman-teman semua. Kalau saya menemukan setidaknya ada 4 hal di sini. Jadi kalau kita bicara tentang konteks dasarnya kan cerita Yakub tercatat dalam kitab Kejadian. Awalnya Yakub itu adalah orang yang suka mengandalkan diri sendiri, suka berusaha dengan caranya sendiri, sampai menipu untuk mendapatkan hak kesulungan dan berkat ayahnya, lalu harus melarikan diri. Namun di tengah perjalanannya Allah menampakkan diri dan memberikan anugerah serta janji, menyertai dia, mengembalikan dia ke tanahnya, menjadikan keturunannya banyak, dan melaksanakan janji yang diberikan kepada Abraham dan Ishak. Nah, seiring waktu Yakub berubah secara karakter, bertemu Allah secara pribadi di Betel dan Sungai Yabok, dan namanya diubah menjadi Israel, yang nanti akan menjadi cikal bakal sebuah satu bangsa besar, di mana nenek moyang dari 12 suku bangsa Israel itu sendiri. Nah, dari sini tentu saja relevansinya sangat jelas bagi pendengar zaman Musa, karena ini menjadi koneksi daripada bangsa Israel dan Abraham juga. Jadi bagi bangsa Israel yang baru keluar dari tanah perbudakan di Mesir, hidup di padang gurun, dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, anugerah Allah kepada Yakub mengandung makna yang sangat relevan dalam 4 hal. Pertama, Allah berjanji setia meski manusia itu lemah dan berdosa. Yakub bukanlah orang yang sempurna. Jadi dari sini bahkan ini relevansinya mungkin bisa juga ditarik ke konteks masa kini juga. Namun Allah tetap memilih, menyertai dan memberkatinya. Hal ini menguatkan iman mereka meski sering mengeluh, takut dan tidak setia selama di padang gurun. Allah tetap akan menepati janjinya dan tidak meninggalkan mereka. Nah, yang kedua, Allah yang memelihara dan membawa pulang. Nah, anugerah Allah menolong Yakub bertahan hidup dalam pengasingan, melindunginya dari ancaman Esau, dan akhirnya membawanya kembali ke tanah Kanaan. Jadi bagi bangsa Israel ini menjadi jaminan bahwa Allah akan memelihara mereka di dalam perjalanan, mengusir bangsa-bangsa di depan mereka dan memasukkan mereka ke tanah yang dijanjikan. Nah, yang ketiga juga menjadi jaminan identitas dan tujuan. Dari Yakub yang diberi nama Israel, kita sudah bisa memahami bahwa lahirnya 12 suku yang menjadi bangsa pilihan Allah. Ini mengingatkan mereka bahwa mereka adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah makanya kenapa penyebutan 3 nama ini selalu diulang-ulang baik di dalam doa, di dalam kitab-kitab kuno di dalamnya, yang memiliki panggilan khusus sebagai umat Allah dan menjadi saluran berkat bagi semua bangsa sesuai janji yang diulang Allah kepada Yakub. Dan yang terakhir, perubahan hidup dan pertemuan pribadi dengan Allah. Dari sini kita belajar, Yakub mengalami perubahan besar setelah mengalami perjumpaan dengan Allah. Hal ini mengingatkan bahwa bangsa Israel menjadi umat Allah bukan sekedar warisan leluhur, melainkan harus disertai dengan hidup yang berubah, mengenal Allah secara pribadi dan hidup setia kepada perjanjiannya. Ini sangat relevan juga dalam konteks masa kini, kita menjadi orang percaya, khususnya beberapa orang yang mungkin terlahir dari keluarga Kristen. Kita bukan menjadi Kristen karena memang orang tua kita atau nenek moyang kita. Harusnya kita sendiri harus mengalami perjumpaan pribadi bersama Allah. Jadi ini juga mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu menjadi bangsa pilihan bukan karena sekedar keturunan, tetapi karena mereka juga harus mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitarnya, menjadi prototipe tentang bagaimana menjadi umat Allah yang benar. Nah, inti yang paling atau inti dari semuanya ini adalah bahwa anugerah Allah kepada Yakub menunjukkan bahwa berkat dan keselamatan bersumber dari kasih karunia Allah, bukan usaha manusia. Nah, hal ini memberi harapan, jaminan perlindungan, dan pengingat identitas bagi bangsa Israel yang dipimpin Musa, bahwa Allah yang setia kepada leluhur mereka akan terus menyertai dan menuntun mereka sampai mencapai tanah perjanjian. Mungkin itu saja kalau dari saya berdasarkan pertanyaan ini. Terima kasih.